Bocor. Peta orbit kekuasaan 2025. Oligarki, Danantara, kejatuhan geng Solo. 2025 bukan lagi sekadar tahun politik, ini adalah tahun pergeseran orbit kekuasaan. Dalam video ini, kita bongkar secret file yang selama ini disembunyikan. Siapa pengendali sesungguhnya di balik BUMN, judi online, proyek strategis nasional, dan APBN? Yang dibahas di video ini. Orbit Danantara. Jaringan elit baru, teknokrat, partai, dan kingmaker baru. Geng Solo. Kubu lama yang kehilangan akses, tapi belum menyerah. Cash flow oligarki. Dari BUMN sampai judol, siapa yang pegang kendali sekarang? Pertarungan epik. Bagaimana benturan kekuatan ini bisa mengguncang ekonomi dan politik Indonesia? Siap-siap, karena peta orbit ini bakal bikin banyak pihak kepanasan. Kalau kamu pikir politik 2025 itu sederhana, pikir lagi. Tonton sampai habis biar gak salah baca peta kekuasaan. Jangan lupa like, share, subscribe buat dapat update terbaru soal analisis politik ekonomi tersembunyi. Disclaimer. Video ini bersifat satir, edukatif, dan analitis. Tidak menghasut, tidak memfitnah, dan tidak memihak. Semua data dan opini bersumber dari riset terbuka dan analisis akademik. Bab 1. Politik bukan panggung, tapi peta kas. Ada satu kesalahan fatal publik. Mereka lihat Prabowo dari selfie, TikTok, dan candaannya. Padahal, di balik layar, ada permainan rumit. Siapa yang pegang password mesin oligarki? Politik itu kayak Gojek. Aplikasi boleh sama, drivernya boleh gonta-ganti, tapi siapa yang pegang akses ke dompet digital? Itu yang penting. Dan sekarang, akses itu udah pindah tangan. Bab 2, Geng Solo, dari Raja Jalanan jadi penonton. Geng Solo itu simbol jaringan lama. Mereka kuat bukan karena visi politik, tapi karena punya akses ke 3 hal, duit, proyek, dan rente. Selama era Jokowi, Geng Solo jadi gatekeeper besar. BUMN dikendalikan lewat orang-orangnya. PSN dikunci buat kroni tertentu. APBN jadi bahan tawar DPR pro pemerintah. Sampai judol, judi online, pun, katanya, ada jalur khusus buat ngebiayain buzzer dan operasi politik. Masalahnya, begitu Prabowo masuk, peta dibalik. Jaringan lama dikasih mode senyap. Kunci kas negara, proyek, dan rente dialihkan ke orbit Danantara. Bab 3, Orbit Danantara, password baru mesin kekuasaan. Siapa sih Danantara? Bukan orang yang sering muncul di kamera. Tapi, dia orang kunci yang sekarang jadi gatekeeper utama akses politik ekonomi di era Prabowo. 4 jalur bahan bakar oligarki yang dulunya dipegang Geng Solo, sekarang dipindahkan ke orbit Danantara. 1. BUMN. Dulu, direksi titipan oligarki lama. Gampang atur proyek rente. Sekarang, orang-orang Gerindra masuk. Password berangkas pindah ke Danantara. Contoh paling nyata, PLN, Pertamina, bank-bank BUMN, semua ganti arah. 2 judol, judi online, mesin slot. Dulu, jadi sumber gelap pembiayaan politik dan buzzer. Sekarang, keran dimatiin. Proksi lama disingkirin, aliran duitnya dikunci. Buzzer-buzzer lama, kehilangan bahan bakar. 3 PSN, proyek strategis nasional. Dulu, lahan basah buat kroni. Sekarang, posisi Menko dikasih ke AHY. Kenapa AHY? Karena dia bukan bagian dari warisan Geng Solo. Loyalitas AHY full ke Prabowo. 4 APBN. Dulu, DPR punya hak budget buat barter politik. Sekarang, power of the purse pindah ke istana. Lewat seknek, Prabowo bisa buka tutup keran APBN tanpa harus nego ke parlemen. Bab 4, siapa yang pindah orbit, siapa yang hilang akses. Yang sekarang dekat ke Danantara, orbit baru. Gerindra Core Team. Pegang BUMN, proyek, dan kebijakan strategis. AHY Demokrat. Dapat PSN, dapat porsi loyalitas. Kelompok teknokrat. Orang-orang profesional yang dipilih Prabowo buat jaga aliran duit sedata.
Yang kena sunat aksesnya, geng lama. Geng Solo. Kehilangan akses BUMN, PSN, dan APBN. Partai-partai pendukung Jokowi dulu. Kehilangan power tawar. Buzzer warisan lama. Bahan bakar habis, banyak yang mulai pindah haluan. Bab 5, politik uang receh pun dikunci. Prabowo bukan cuma kunci kas gede, tapi juga nutup celah recehan. Kasus suap ketenaga kerjaan, nul. Skandal pendidikan, Nadiem. Rente-rente, kelas menengah, pun diputus. Strateginya jelas, matiin jalur-jalur kecil supaya orbit lama nggak bisa recovery. Bab 6, narasi, Prabowo lemah, strategi distraksi. Banyak yang bilang Prabowo lemah. Tapi faktanya, yang lemah itu jaringan lama yang kehilangan bensin. Sementara Prabowo justru jadi mekanik utama mesin oligarki. Dia gak bubarin oligarki, dia cuma ambil kuncinya. Mesin masih nyala, operatornya masih main. Tapi sekarang yang bisa isi bensin cuma satu orang, Presiden. Bab 7, kenapa ini akan jadi drama politik terbesar pasca Jokowi? Geng Solo gak bakal diam. Mereka masih punya jaringan, masih punya figur, masih punya sisa power. Tapi bedanya, sekarang mereka main di luar pagar istana. Dalam politik, itu bahaya. Karena kalau orbit lama merasa tersingkir, ada dua opsi. Bargain keras. Negosiasi ulang pembagian kue. Bakar dapur. Bikin chaos untuk naikin daya tawar. Dan inilah kenapa politik 2025-2026 bakal panas. Konflik antara operator lama versus GTKR baru. Penutup, Indonesia ganti password. Kita hidup di masa transisi. Bukan transisi demokrasi, tapi transisi password oligarki. 4 tangki bahan bakar, BUMN, Judol, PSN, APBN, sekarang kuncinya pindah ke Presiden. Geng Solo boleh masih punya panggung. Tapi tanpa akses ke bahan bakar, panggung itu cuma dekorasi. Kalau hari ini ada yang bilang Prabowo boneka, itu cuma karena mereka lihat senyumnya, bukan tangannya. Dan di tangan itulah sekarang semua kunci kekuasaan digenggam erat. Disclaimer. Video ini bersifat satir, edukatif, dan analitis. Tidak menghasut, tidak memfitnah, dan tidak memihak. Semua data dan opini bersumber dari riset terbuka dan analisis akademik.